Sebelum nonton videonya, udah pada cuci tangan belum? Pause dulu video ini. Pause dulu video ini. Pause dulu video ini. Cuci tangan dulu ya. Cuci tangan yang bersih. Pakai sabun. Pakai sabun. Cuci tangan yang bersih pakai sabun. Ayo, kita tungguin. Dan kalau kalian udah cuci tangan, Silakan lanjut nonton videonya. silakan nonton videonya. Nontonnya di rumah aja ya. Nontonnya di rumah aja ya. Jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Yuk jaga kesehatan. Yuk jaga kesehatan. Yuk jaga kesehatan. Enjoy the video. Have a nice day. Salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi di channel Gaptek. Kali ini buat review HP terbarunya Realme yang sekarang Realme itu udah berubah. Yes, Realme 6 Pro ini digadang-gadang jadi penerusnya Realme XT dan bukan penerus Realme 5 Pro. Dan ini terlihat dari harga di Indianya yang start from 1.700 rupiah, jadi 3,5 juta rupiahan buat varian RAM 6 GB dan storage 64 GB-nya. Harga di Indonesia-nya berapa? Sampai video ini di finishing, saya belum tahu. Tapi kalau udah ada harganya, bakal saya cantumin di kolom deskripsi di bawah. Biasanya sih sedikit lebih mahal dari India, tapi nggak begitu jauh. Dan ini wajar karena market size India tuh 5 kali lebih besar daripada Indonesia. Nah, dapat apa aja di harga segitu? Yang paling heboh jelas refresh rate layar 90 Hz. Di Indonesia, baru Realme yang berani kasih refresh rate setinggi ini di kelas harga yang segini. Selain refresh rate yang tinggi, touch sensing display IPS 6,6 inch di Realme 6 Pro ini juga diklaim punya angka di 120 Hz. Jadi, layarnya bakal lebih responsif. Ya, tapi mohon maaf nih, saya nggak bisa main drum. Hanya nih guys, saya tuh nggak suka sama lapisan anti gores HP ini ya, karena seret gitu, jadi buat swiping main PUBG tuh nggak enak. Jadinya langsung saya lepas aja, karena toh kacanya udah pakai Gorilla Glass 5. Kemudian yang saya excited juga adalah dipakainya chipset kelas menengah atas yang masih grace banget dari Qualcomm, yaitu Snapdragon 720G. Karena peningkatannya signifikan dibanding pendahulunya Snapdragon 712. Kayak versi Kryo-nya tuh naik dari Kryo 360 yang berbasis Cortex A75 di high performance core-nya. Jadi Kryo 465 yang berbasis Cortex A76 yang lebih baru. Jadi bakalan ada peningkatan performa. Yang meningkat juga adalah efisiensinya, karena proses fabrikasinya lebih canggih, dari 10 nanometer jadi 8 nanometer di sini. Kemudian performa grafisnya juga lebih baik, dari Adreno 616 jadi Adreno 618. Nah, terakhir otak kameranya juga di sini lebih encer, karena pakai image signal processor yang lebih baik. Dari Spectra 250 jadi Spectra 350L, dan ini nanti bisa terlihat di sesi perbandingan kamera ya. Jadi ya, performa, efisiensi, grafis, dan kamera secara angka naik semua. So, jelaskan kenapa saya excited sama chipset ini. Kalau beneran nanti harganya di bawah 4 juta, ini bisa saya nobatkan sebagai chipset terbaik di kelasnya. Bukan yang tercepat, tapi yang terbaik. Loh, nanti saya jelaskan. Lalu, baterai 4300 mAh-nya juga punya performa yang solid menurut saya. Walau refresh rate 90 Hz-nya tuh selalu saya nyalain, HP ini selalu bisa nganter aktivitas saya seharian penuh. Dan ini udah termasuk sesekali main PUBG dan COD Mobile. Mungkin berkat proses fabrikasi chipset 8 nanometer tadi kali ya. Walau buat gamers kelas berat sih, yang main gamenya tuh sampai berjam-jam, siang menuju sore harus istirahat dulu at least 1 jam lah. Karena HP ini bisa di-charge sampai full hanya dalam waktu 1 jam pas aja. Berkat flash charge 4.0 30 watt-nya. Dan ini kembali jadi yang terbaik di kelasnya. Nggak ada lawan. Mantap. Dan yang menurut saya salah satu yang terbaik di kelasnya juga, kalau bukan beneran yang terbaik, karena ya saya belum nyobain semua HP di harga segini ya, adalah kameranya. Dan ini ada hubungannya sama chipset yang tadi saya sebutin terbaik juga ya. Dan yes, kuncinya di ISP atau Image Signal Processor atau juga otak kameranya, yaitu Spectra 350L. So, jadi ceritanya panjang nih. Yang punya modul kamera S5 KGW1 di kelas harga 3 jutaan tuh bukan cuma Realme 6 Pro aja ternyata. Ada Realme XT, ada Redmi Note 8 Pro, sampai Realme 6 biasa yang bukan Pro. Tapi, lihat kan perbandingannya dari tadi. Dari tadi tuh saya ngebandingin HP-HP yang sama-sama pakai modul 64 megapiksel S5 KGW1 padahal. Tapi karena yang masaknya beda, nah hasil tangkapan Realme 6 Pro ini di mata saya sih
Lebih cakep color science-nya, detailnya juga lebih oke, dan low light-nya lebih bersih dari noise. Mode malamnya juga terlihat lebih matang di sini. Jadi, ya kembali saya berpesan, kalau mau pilih HP, kelas chipset yang dipakai adalah pertimbangan nomor 1. Karena dampaknya besar banget dan ngaruhnya tuh kemana-mana. Kalau yang lain-lainnya sih, ya terserah lah, sesuaikan dengan kebutuhan dan selera aja. Nah, berikutnya adalah perbandingan sama HP-HP yang sekelas, tapi modul kameranya beda. Ya, kelihatan kan? Inilah alasannya kenapa saya bilang kamera Realme 6 Pro ini ada di jajaran yang terbaik untuk kelasnya. Lalu selain foto normal, Realme 6 Pro ini juga punya lensa wide angle, punya lensa makro, dan lensa bokehnya tuh diganti sama lensa optical zoom 2 kali. Nah, mantap! Loh, jadi nggak bisa moto bokeh lagi dong sekarang? Santuy bang, tetap bisa kok. Bahkan sekarang bisa video bokeh loh. Hanya kamera selfie-nya sih buat saya sih kurang cocok ya. Ya emang muka saya tuh jadi kelihatan lebih ganteng dan putih sih, tapi kurang natural hasilnya. Kayak udah dikasih filter Instagram gitu lah. Ya nggak? Dan terakhir untuk contoh perekaman videonya kurang lebih kayak gini nih. Dan auto exposure-nya ya kurang lebih seperti ini guys. Fokus, yes, and unfocus. Oke. Jadi di mata saya ada 3 yang terbaik di HP ini, yaitu chipset, yang kedua flash charge 30 watt, dan yang terakhir adalah kameranya. Ya walau kalau kamera sih debatable lah ya, karena ada faktor selera di sana. Kemudian yang baru juga adalah Realme 6 Pro ini katanya udah pakai bodi kaca. Lalu pas saya tanya apakah kacanya tuh Gorilla Glass, jawabannya nggak tahu. Lalu saya lihat review luar juga hanya bilang glass back aja, jadi ya gitu. Tapi framenya sih masih plastik ya. Dan saat saya kira udah lihat semua motif desain back cover, Realme ngasih desain flash. Keren-keren, nggak nyangka asli. Fingerprintnya di tombol power sekarang dan kinerja juga bagus, nggak ada masalah. Sensor-sensornya lengkap, SIM tray-nya juga lengkap, udah Volte ready, sampai suara speakernya juga saya bilang bagus. Walau belum stereo sih, tapi suaranya itu udah berimbang dan cukup nendang lah. Loh, kok udah conclusion? Emang nggak ada kekurangannya ya? Ada nanti. Jadi kelihatan di sini Realme tuh pengen naik kelas lah ya, yang biasanya seri Realme sekian dan Realme sekian Pro tuh identik sama HP esensial, yang artinya ngebagusin poin-poin terpentingnya dari sebuah HP aja, yaitu performa, kamera, dan perbateran, dengan ya sedikit mengorbankan poin-poin pelengkap dan gimmick agar tetap bisa ngasih harga killer alias murah meriah, kere-kore. Tapi kita tetap dikasih pilihan seri X atau seri XT kalau emang nyari gimmick atau build quality yang sedikit lebih baik. Nah, di seri ke-6 ini, seperti kata saya di awal video tadi, Realme itu mulai berubah. Karena udah keluar dari resep esensial, tapi kan murah. Nah, sekarang ada refresh rate 90 Hz lah, bodi kaca lah, lensa zoom, sampai teknologi flash charging kelas flagship 30 watt. Belum ada itu di harga kelas 3 jutaan. Nah, konsekuensinya harganya harus naik. Mungkin di harga Realme XT dulu ya. Buat kalangan entusias yang ngerti HP, nah kenaikan harga ini tuh bakal dianggap sangat wajar, karena ya mereka tahu ini kualitasnya tuh emang naik semuanya. Performanya naik, kameranya naik, layar, build quality, fast charging, nggak ada yang ketinggalan pokoknya. Ya paling komplain mereka nggak jauh-jauh dari nggak ada NFC sama
Kebiasaannya Realme, LED notifikasinya mana? Tapi buat kalangan masyarakat yang relatif awam, walau udah sampai keringetan saya jelasin panjang lebar kalau Realme 6 Pro tuh HP yang bagus banget sebenarnya. Dan dengan enteng mereka mempermasalahkan kok desain kamera belakangnya nggak dibikin kotak sih. Jadi kan nggak kekinian. Apalagi kalau dibandingin sama efisiensi desainnya Galaxy A51 yang memang baterainya sedikit lebih kecil sih di 4000 mAh. Tapi desainnya signifikan bisa lebih tipis dan seksi dengan bezel bawah yang lebih mendekati simetris dengan bezel atasnya. Ya nggak nyalahin sih, karena kata orang kan dari mata turun ke hati. Yang jelas ini adalah PR Realme agar upaya naik kastanya itu bisa merangkul kalangan yang lebih luas lagi. Ya nggak? Oke, itu aja mungkin videonya. Thanks for watching. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.